Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih berdialog dengan Ibu Mintarsih Alatif. Beliau adalah pengamat sosial kemasyarakatan, masih membahas mengenai BLT 600.000 untuk para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Ibu Mintarsih, ini dengan uang sebesar 37,7 triliun rupiah total dan target sasarannya adalah 15,7 pekerja. Ini dalam tahap pertama baru mencapai 2,5 juta. Apakah nanti akan bisa mencapai target? Kalau mencapai target atau tidak, pemerintah yang lebih tahu. Tapi memang di sini ada beberapa kesulitan. Bagi pemerintah juga ada kesulitan bahwa karyawan pun suka berbohong. Dia misalnya gajinya lebih besar, dia bikin lebih kecil. Perusahaan pun demikian. Jadi sudah tidak ada suatu kejujuran. Itu yang terjadi sekarang. Kejujuran baik dari pemerintah maupun perusahaan maupun pekerja. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Karena sekarang kan hukumnya bagaimana gitu. Apakah ada tindakan? Kalau karyawan membohongi, apakah ada suatu tindakan? Kalau pemerintah sekarang membohongi, apakah bisa diminta bahwa ini sudah memenuhi persyaratan, kenapa tidak diberikan? Ke siapa harus diminta? Kalau begitu bagaimana pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini? Itu semua harus ditindak tegas. Apalagi kalau kita tahu bahwa sebagian dana dikucurkan, kemudian tidak mencapai sasaran, itu kan sudah cukup sering terbongkar. Kalau terbongkar, kenapa tidak bisa ditindak? Jadi cobalah untuk mulai menjalankan hukum sebagaimana seharusnya. Jadi orang juga harus takut ke hukum, harus takut pada ketidakbenaran. Apa saja sih potensi-potensi penyalahgunaan ataupun potensi korupsi yang terjadi dalam hal ini bisa? Sebenarnya kita lihat dari dulu kan sama-sama juga dana bantuan itu biasa memang banyak disalahgunakan. Karena itu ya ketertibannya perlu ditingkatkan dan bagaimana sistem pelaporan, bagaimana sistem tindakan hukum bagi yang menyimpang. Kalau Anda melihat dalam hal ini mengenai skemanya, kemudian aturan-aturannya dan juga birokrasinya seperti apa? Sebetulnya aturannya kan cukup jelas. Birokrasinya, kenyataan birokrasi itu yang kurang berjalan sebagaimana mestinya. Sekarang apakah ditindak? Kalau misalnya dana itu tidak mencapai sasaran dan secara sangat jelas tidak mencapai sasaran, apakah ditindak? Kalau misal seorang karyawan, dia akhirnya ya mengurangi semuanya supaya dia mendapatkan dana bantuan ini, apakah dia juga ditindak? Jadi keseluruhan itu memang akhirnya agak semrawut. Tapi kalau kita lihat banyak keluhan lagi, mereka rame-rame untuk meminta dana bantuan. Ini pada saat sebelumnya yang belum melalui bank. Akhirnya tiap kali diberitahukan kurang syarat ini tambah. Akhirnya tidak dapat. Yang diberikan hanya sedikit dari jumlah orang yang cukup banyak yang meminta. Iya, kalau dalam hal ini ada sebagian orang yang seharusnya menjadi sasaran tetapi tidak mendapatkan, tetapi ada juga sebagian orang yang terdaftar dan masuk ke dalam kategori yang harus mendapatkan bantuan, tetapi juga mendapatkan bantuan dari program lain. Ini bagaimana Anda melihat peraturan-peraturan ataupun kebijakan-kebijakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini? Ya, ini harus dikoordinasi, tapi sekarang yang salah sasaran, kalau sudah jelas salah sasaran, itu belum dikoordinir. Jadi sebetulnya kita memang tidak mungkin untuk sebesar ini, sebanyak ini kita betul-betul memonitor. Tapi yang ketahuan, itu dulu yang ditindak. Kalau itu saja tidak ditindak, maka keadaan menjadi tambah lama tambah parah. Iya, karena tidak ada efek jerah juga bagi pelakunya. Kemudian juga dibiarkan saja, akhirnya kemudian terjadi lagi seperti itu. Nah, ini kan tentunya program yang dilakukan oleh pemerintah sampai akhir tahun untuk sampai tahun 2020 ini. Sementara seperti kita tahu bahwa pandemi ini kita belum tahu kapan berakhirnya. Apakah nanti di tahun 2021 kebijakan seperti ini sebaiknya menurut Anda dilanjutkan saja ataukah ada program atau masukan yang bisa Anda usulkan begitu? Semua tergantung pada dana negara juga. Negara kaya akan memberikan. Negara kita termasuk kaya atau tidak. Tapi yang disayangkan adalah uang yang dikorupsikan begitu besar, apakah tidak bisa itu yang
diberantas untuk dibagi-bagi. Sehingga walaupun tidak sempurna, walaupun kita bukan negara kaya, tapi ya adalah tambahan untuk masyarakat yang kurang mampu. Oke, jadi untuk kedepannya dengan masih kita belum melihat dalam jangka panjangnya seperti apa sebaiknya kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilakukan dan program-program untuk membantu pemulihan ekonomi nasional ini, apa yang harus diperbaiki? Kalau kita lihat dari dulu selalu dikeluhkan masalah birokrasi, bahwa itu demikian sulitnya. Jadi hal-hal yang dari dulu sebelum adanya COVID itu dikeluhkan. Kenapa tidak itu diperbaiki pada saat ini? Adanya dana yang akhirnya ya dikorupsikan, yang ya hanya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Apa tidak bisa diperbaiki? Kalau itu diperbaiki, maka terjadi penyamarataan yang lebih besar di mana golongan miskin menjadi relatif berkurang. Baik, jadi yang ditekankan di sini adalah pentingnya penegakan hukum, kemudian juga uang negara yang seharusnya menjadi hak dari masyarakat memang harus diberikan kepada masyarakat. Ya. Baik. Memang harusnya begitu. Baik, Ibu Mintarsih, terima kasih banyak setelah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang kali ini. Terima kasih. Dan pemirsa, itulah tadi dialog saya dengan Ibu Mintarsih Al-Latif. Beliau adalah pengamat sosial kemasyarakatan. Kita baru saja berdialog mengenai BLT terhadap pekerja sebesar 600.000 yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan.